Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang inverse fungsi dan fungsi inverse. Ada dua topik yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama inverse fungsi, yang kedua fungsi inverse. Tapi sebelum kita membahas materinya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai membahas materi tentang inverse fungsi dan fungsi inverse. Yang pertama, inverse fungsi. Diberikan ilustrasi gambar seperti berikut. Inverse fungsi merupakan kebalikan aksi dari sebuah fungsi. Di situ disebutkan definisinya, inverse fungsi adalah kebalikan aksi dari sebuah fungsi. Ini dilihat dari gambar, ada himpunan A dan himpunan B, di mana terjadi pemetakan dari himpunan A ke himpunan B. Proses pemetakannya itu adalah proses pemetakan sebuah fungsi. Ketika prosesnya itu dibalik dari himpunan B ke himpunan A, maka proses pembalikan ini yang disebut sebagai inverse fungsi atau membalik sebuah fungsi. Jadi, yang tadinya domain dipetakan ke kodomain, maka menginverskannya adalah memetakan kodomain ke domain. Berarti inverse fungsi itu adalah sebuah kerja, sebuah kegiatan, sebuah aksi pemetaan yang dibalik, yang dari domain ke kodomain dibalik dari kodomain ke domain. Nah, kalau fungsi inverse itu bila inverse fungsi merupakan sebuah fungsi, maka inverse fungsi tersebut disebut sebagai fungsi inverse. Bulat bacanya ya, inverse fungsi, fungsi inverse, inverse fungsi, fungsi inverse. Gampangnya gini, pemahamannya begini. Ada sebuah fungsi, terus kita balik. Proses membalik ini disebut sebagai inverse fungsi. Oke? Kerjanya, inverse fungsi itu kerja membalik sebuah fungsi. Nah, setelah kita balik, itu nggak selamanya hasilnya nanti fungsi. Bisa fungsi, bisa bukan. Bisa hanya sekedar membalik sebuah fungsi aja. Nah, ketika kita membalik sebuah fungsi, ternyata hasilnya sebuah fungsi pula, maka fungsi yang dihasilkan dari proses membalik ini tadi disebut sebagai fungsi inverse. Mungkin saya akan contohkan dengan beberapa ilustrasi berikut. Sekalian mengingat lagi pelajaran SMP, apa itu fungsi dan apa itu yang bukan fungsi, yang hanya relasi biasa aja, hubungan biasa aja. Lihat, di sini ada fungsi, ada dua buah himpunan yang anggota domainnya A, B, C, anggota kodomainnya 1, 2, 3. Semua anggota domain ini punya pasangan ke kodomain. Punya pasangan. Ketika semua anggota domain punya pasangan semuanya satu kali, ini disebut sebagai fungsi. Ini saya beri lagi contoh. Ada dua buah himpunan, domainnya A, B, C, dihubungkan ke kodomain 1, 2, 3. Semua anggota domain punya pasangan satu kali. Meskipun kodomain ada yang nggak punya pasangan, ada yang pasangannya sampai 2 kali. Selama domain ini terpasangnya sekali, maka ini disebut sebagai fungsi. Contoh berikutnya, sebuah pemetaan. A, B, C, ini domain, dihubungkan ke domain 1, 2, 3. Ternyata ada anggota domain yang nggak punya pasangan. Ini C nggak punya pasangan. Maka proses pemetaan atau hubungan seperti ini, relasi seperti ini bukanlah sebuah fungsi. Kenapa bukan? Karena ada anggota domain yang tidak punya pasangan.
Yang berikutnya, contohnya ini domain A, B, C dihubungkan ke kodomain 1, 2, 3. Ternyata ada anggota domain yang dipasangkan 2 kali. Terus ada juga yang tidak dipasangkan. Tidak dipasangkan saja dia bukan fungsi. Ini ada yang tidak dipasangkan, ada yang terpasangkan 2 kali. Maka contoh ini juga bukanlah sebuah fungsi. Jadi yang disebut fungsi adalah ketika domainnya, setiap anggota domainnya ini punya pasangan 1 kali. Ketika ada yang tidak punya pasangan itu bukan fungsi. Ketika ada yang berlebih berpasangannya itu juga bukan fungsi. Apalagi bila berlebih pasangannya dan juga ada pula yang nggak punya pasangan. Kemudian, kenapa saya ingatkan lagi ini? Supaya lebih paham lagi dari gambar ini, dari gambar relasi 2 buah himpunan ini. Ini tadi fungsi, ada 2 buah fungsi. Yang nomor 1 ini fungsi, yang nomor 2 ini juga fungsi. Nah, lihat fungsi yang pertama. Domainnya A, B, C, ini sebuah fungsi karena semua domainnya ini terpetakan 1 kali. Nah, sekarang kita balik. Kodomainnya ini kita balik. Sekarang kita balikkan fungsi ini. 1 kita petakan ke C, 2 kita petakan ke A, 3 kita petakan ke B. Kita balik prosesnya. Proses membalik ini namanya inverse fungsi. Terus lihat hasilnya. Ketika sudah kita balik, kodomain ini kita jadikan domain. Setiap anggotanya terpetakan 1 kali juga kan? Maka proses pembalikan ini menghasilkan sebuah fungsi. Proses pembalikan ini disebut sebagai fungsi hasil proses pembalikan ini disebut sebagai fungsi inverse. Ya, inverse fungsi itu membaliknya, proses membaliknya. Fungsi inverse itu hasilnya. Kalau setelah dibalik ternyata hasilnya juga sebuah fungsi, maka fungsinya disebut fungsi inverse. Nah, perhatikan contoh yang kedua ini. Ini kan juga fungsi ya. Awalnya fungsi, kemudian kita balik. Ini tadinya fungsi A, B, C, semuanya terhubungkan, memiliki pasangan terpetakan 1 kali ke kodomain. Sekarang prosesnya kita mau inverskan, fungsinya ini mau kita inverskan atau kita balik. Kita balik kodomainnya ini dijadikan domain. 3 dipetakan ke C, 3 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke A. Ada 1 yang nggak punya pasangan. Dan 3 punya pasangan 2 kali. Dipetakan 2 kali. Ketika dibalik 3 ke C, 3 ke B. Maka proses setelah kita balik ini hasilnya bukanlah sebuah fungsi. Kalau fungsi kan hanya terhubung 1 kali. Ini dia terhubung 2 kali. Ini malah ada yang tidak terhubung. Ketika kita membalikkan sebuah fungsi, kemudian hasilnya bukan fungsi, maka hasilnya tersebut tidaklah kita sebut sebagai fungsi inverse. Hanya proses membalik aja, tidak ada namanya. Jadi ada 2, ini saya jelaskan dengan gambar, mungkin bisa dipahami. Inverse fungsi itu proses membaliknya. Fungsi inverse itu fungsi hasil dari proses membalik tadi. Kalau ketika kita membalik tadi hasilnya sebuah fungsi, maka disebut fungsi inverse. Kalau dari proses membalik tadi tidak menghasilkan fungsi, maka itu tidak punya nama. Hanya disebut sebagai inverse sebuah fungsi. Oke, ini yang pakai himpunan. Nah, sekarang fungsi kan juga ditampilkan dalam bentuk persamaan. Saya akan berikan contoh tampilan fungsi dalam bentuk persamaan. Diberikan fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai 2x kurang 7. Maka inverse fungsi x ini adalah. Proses penulisan fungsi bisa juga ditulis sebagai y sama dengan 2x dikurang 7. Nah, inverse fungsi ini kalau dalam bentuk persamaan, gampang mikirnya kan kalau inverse fungsi dalam bentuk himpunan tadi membalik proses. Domain dipindah ke kodomain.
domain ke kodomain dibalik jadi kodomain ke domain. Itu kalau dalam bentuk gambar tadi, dalam bentuk gambar dua buah himpunan. Nah, sekarang kalau dalam bentuk persamaan fungsi, gampang mikirnya gini. Yang tadinya Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Jadi, yang tadinya ini kan Y sama dengan 2X kurang 7, nanti akan dibuat X sama dengan apa dia? Maka proses yang akan kita gunakan adalah proses aljabar. Mungkin di SMP atau di SD proses yang dikenalkan dengan proses pindah-pindah ruas. Walaupun sebenarnya nggak ada namanya proses pindah ruas. Yang ada adalah penghapusan kiri dan penghapusan kanan. Tapi nggak masalah kalau memang sudah kenal dengan istilah pindah ruas, selagi prosesnya dilakukan dengan benar, tidak masalah. Nah, sekarang kita akan mengubah inverse fungsi kalau dalam bentuk persamaan, mengubah yang tadinya Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Nah, ini kalau diubah, kita kalau mau buat X sama dengan berarti min 7-nya mau dibuang. Min 7-nya membuang min 7 itu berarti menjumlahkan dengan lawannya. Lawan dari min 7 itu tambah 7. Maka semuanya ruas kanan tambah 7, ruas kiri juga ditambah 7. Berikan perlakuan yang sama. Maka akan diperoleh Y tambah 7 sama dengan 2X. Karena min 7 tambah 7 hasilnya 0. Nah, ini mungkin yang dikenal sebagai proses pindah ruas tadi. Yang dikenalkan guru di SD sama di SMP sebagai proses pindah ruas. Ini proses pengurangan ketika dipindah ruaskan ke kiri menjadi penjumlahan. Maka akan ketemu bentuknya Y tambah 7 sama dengan 2X. Ini kalau kita selesaikan Y tambah 7 sama dengan 2X, maka itu artinya kan 2X sama dengan Y tambah 7. Tadi kita udah saya ingatkan lagi proses inverse fungsi itu mengubah dari Y sama dengan jadi X sama dengan. Sekarang udah bentuknya 2X sama dengan, belum X sama dengan. Harus sampai X sama dengan. Maka untuk membuat dia jadi X sama dengan, semuanya kita bagi 2. Maka 2X dibagi 2 jadinya X, Y tambah 7 dibagi 2 jadinya Y tambah 7 per 2. Sudah bentuknya sudah X sama dengan kan? Maka ini sudah merupakan proses penginversan sebuah fungsi. Maka inverse fungsi X didefinisikan sebagai X tambah 7 per 2. Nah, yang tadinya X yang tadinya Y ini ganti jadi X. Nah, ternyata inverse fungsi 2X dikurang 7 adalah X tambah 7 per 2. Ini inverse fungsinya. Ini inverse fungsinya. Sekarang kita mau lihat inverse fungsi ini sebuah fungsi apa bukan. Maka periksa. Apakah setiap elemen X memetakan tepat ke satu elemen Y? Nah, kita bikinkan dulu. Kita ganti dulu penulisannya. Inverse fungsinya kita tulis sebagai Y sama dengan X tambah 7 per 2. Kita mau lihat ini nanti sebuah fungsi apa bukan. Dia akan disebut sebuah fungsi kalau nanti apapun elemen yang kita ganti dari X ini hasilnya adalah sebuah Y. Memetakan tepat ke satu buah Y. Ambil sembarang X, elemen bilangan real. Selidiki apakah dia nanti tepat memetakan ke satu nilai Y. Kita ambil sembarang. Ini misalnya ambil X-nya min 3. Masukkan min 3 ke persamaan ini. Min 3 tambah 7 itu 4. 4 per 2 nanti sama dengan 2. Maka kita peroleh Y sama dengan 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. X min 3 memetakan tepat ke satu buah nilai Y, yaitu 2. Untuk satu itu. Ambil lagi, sembarang lagi misalnya. Untuk X sama dengan 0, masukkan ke persamaan fungsinya. Kita akan peroleh 0 ditambah 7 itu 7 per 2. Maka Y-nya adalah 7 per 2. Kita ambil lagi sembarang X. X sama dengan 8. Kita masukkan akan kita peroleh
8 tambah 7 itu 15 per 2. Setiap X yang kita ambil memetakan ke satu buah Y. Setiap X yang kita ambil memetakan ke satu buah Y. Setiap sembarang X yang kita ambil memetakan ke satu buah Y. Ketika setiap anggotanya terpetakan ke satu nilai, maka inverse fungsi X tambah 7 per 2 ini adalah sebuah fungsi. Karena apapun yang kita ambil, pengganti X-nya, X ini kita ganti apapun, dia akan menghasilkan satu buah Y, akan terpetakan ke satu buah Y. Maka ini disebut sebagai fungsi inverse. Ya. Saya ulang lagi. Kalau dalam bentuk persamaan fungsi, maka inverse fungsi itu merubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Itu gampang mikirnya. Proses mengubahnya lakukan operasi aljabar. Bila kamu mengenalnya sebagai proses pindah ruas, ya boleh. Kalau kamu udah dikenalkan oleh proses penghapusan kiri dan kanan juga boleh, nggak masalah selagi melakukan proses tersebut dengan benar. Nah, hasil dari mengubah Y sama dengan menjadi X sama dengan ini disebut sebagai inverse fungsi. Ya, disebut sebagai menginverskan fungsi. Kemudian kita lihat apakah inverse fungsi ini sebuah fungsi apa bukan. Dicek. Ceknya itu ambil X elemen R, kemudian selidiki apakah setiap X yang kita ambil itu akan memetakan tepat ke satu buah Y. Kalau tepat memetakan ke satu buah Y, maka inverse fungsi ini disebut sebagai fungsi inverse. Saya tambahin lagi contoh soalnya. Contoh kedua, diketahui fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai 3x tambah 5 per 2x dikurang 1. Inverse fungsi f(x) itu adalah, kita ubah dulu ya, biar gampangnya. Y sama dengan 3x tambah 5 dibagi 2x kurang 1 atau 3x tambah 5 per x kurang 1. Tadi udah disebutkan, menginverskan fungsi itu adalah mengubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Di sini X-nya ada di atas, ada di bawah dalam bentuk pecahan. Ubah dulu. Kali silangkan dulu. 2X kurang 1 kalikan ke Y, jadinya Y dikali 2X kurang 1 sama dengan 3X tambah 5. Nah, ini saya pakai sistem pindah ruas. Kalau tadinya bagi, pindah ruas jadi kali. Perlakukan hukum asosiatif penyebaran. Y dikali 2X jadi 2XY. Y dikali min 1 jadi min Y. 3X tambah 5. Kan mengubah dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Berarti X harus dikumpul dengan X. Y kumpul dengan Y. Di sini ada 2X. Y di sini ada 3X. Kumpulkan. Maka ketika kita melakukan proses pengumpulannya, terjadi proses pindah ruas. 2XY, 3X pindah ruas jadi min 3X, sama dengan min Y pindah ruas ke kanan jadi Y tambah 5. Kenapa? 3X dipindahkan ke ruas kiri karena dia mau dikumpulkan dengan 2XY dengan X yang ini. Dan si Y saja ini kita singkirkan, berarti pindah dia ke kanan. Kalau sudah seperti ini, di sini ada X, di sini ada X, tarik keluar X-nya. Maka menjadi 2Y kurang 3 kali X. Ini ada X, X-nya tarik keluar, maka sisa di dalam 2Y kurang 3. Sama dengan Y tambah 5. X-nya sudah lepas ini. Maka X sama dengan, lakukan lagi pindah ruas. Kalau tadinya kali, pindah ruas menjadi bagi. Maka X sama dengan Y tambah 5 per
2Y kurang 3. Maka inverse dari fungsi tersebut adalah X tambah 5 per 2X kurang 3. Tinggal Y-nya ganti sama X. Oke? Kalau dalam bentuk persamaan, mikir gampangnya inverse fungsi adalah mengubah yang tadinya Y sama dengan jadi X sama dengan. Maka lakukanlah manipulasi operasi aljabarnya. Kalau dia harus dipindah ruaskan, pindah ruaskanlah. Kalau tadinya bagi, pindah ruas jadi kali. Kalau tadinya tambah, pindah ruas jadi kurang. Kalau tadinya kali, pindah ruas jadi bagi. Yang ini karena bentuk pembagian, pindah ruas jadi kali. Y dikali 2X kurang 1 sama dengan 3X tambah 5. Kumpulkan, kalikan keluar semua. Y dikali 2X, 2XY. Y dikali min 1. Min Y sama dengan 3X tambah 5. Kumpulkan X dengan X, berarti pindah ruas. 3X pindah ke kiri, min Y pindah ke kanan. Jadinya 2X. Y dikurangi 3X sama dengan Y tambah 5. Karena di sini sudah ada X, di sini ada X, tarik keluar X-nya. Jadinya 2Y dikurangi 3 kali X sama dengan Y ditambah 5. Kalau tadinya proses perkalian, maka pindah ruasnya menjadi pembagian. Maka X sama dengan Y tambah 5 dibagi 2Y kurang 3. Maka inverse dari fungsi 3X tambah 5 per 2X kurang 1 adalah X tambah 5 per 2X kurang 3. Nah, ini proses membalik. Proses membalik ini disebut sebagai inverse fungsi. Sekarang kita mau lihat, hasilnya ini sebuah fungsi apa bukan? Memeriksanya sama seperti tadi, apakah setiap elemen X akan memetakan tepat ke satu elemen Y? Dalam persamaan fungsi Y sama dengan X tambah 5 per 2X kurang 3. Caranya sama, ambil sembarang X yang elemen bilangan real. Kemudian selidiki apakah setiap kita substitusikan nanti X itu memetakan ke satu nilai Y. Misal ambil X sembarang, ini ambil X sama dengan min 6. Itu hasilnya nanti adalah min 6 tambah 5 itu min 1 per 2 kali min 6, min 12 dikurangi 3, min 15. Maka ketika X-nya min 6, Y-nya adalah min 1 per min 15. Min 1 per min 15 itu sama dengan 1/15. Untuk X sama dengan 0, ambil sembarang X. Tadi kan ambil sembarang X. Maka ketika kita substitusikan, kita peroleh nilai 0 tambah 5, 5 per 2 kali 0, 0 dikurangi 3, min 3. Berarti dapatnya 5 per min 3. Ambil lagi sembarang. Untuk X sama dengan 2, masukkan. 2 tambah 5 itu 7, 2 kali 2, 4 dikurangi 3 itu 1. Berarti dapatnya nanti 7 per 1. 7 per 1 itu sama dengan 7. Lihat. Ketika sembarang X kita ambil, ternyata dia akan memetakan tepat ke satu buah Y. Maka fungsi Y sama dengan X tambah 5 per inverse fungsi X tambah 5 per 2X kurang 3 ini adalah sebuah fungsi. Maka inverse fungsi ini adalah sebuah fungsi inverse. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga ini? Perhatikan contoh ketiga. Diberikan fungsi didefinisikan dengan X kuadrat tambah 5. Inverse fungsinya apa? Inverse fungsi tadi membalik bentuk Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan. Berarti kita akan sendirikan si X ini. Pindah ruaskan si 5. 5 pindah ruas jadi min 5. Jadinya Y dikurang 5 sama dengan X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan Y kurang 5. X-nya masih kuadrat. Mau membuat X itu menjadi X saja berarti diakarkan. Akar dari X kuadrat, akarkan semuanya.
Kalau di ruas kiri diakarkan, maka ruas kanan juga diakarkan. Perlakukan perlakuan yang sama. Akar dari X kuadrat itu X, akar dari Y dikurangi 5 itu akar Y kurang 5. Sudah dalam bentuk X sama dengan, berarti itu sudah inverse fungsinya. Maka inverse fungsinya adalah akar X kurang 5. Y-nya tinggal ganti begitu saja menjadi X. Maka fungsi f(x) sama dengan X kuadrat tambah 5, ketika kita balik, kita inverskan, itu kita peroleh bentuk menjadi akar X kurang 5. Nah, sekarang kita periksa, apakah inverse fungsi ini sebuah fungsi apa bukan? Kita periksa. Cara meriksanya sama, apakah setiap elemen X akan memetakan tepat ke satu elemen Y? Kita ambil dulu persamaannya menjadi Y sama dengan akar X kurang 5. Ambil sembarang X elemen real, selidiki apakah tepat memetakan ke satu nilai Y. Sekarang kita ambil X-nya min 2. Masukkan ke persamaan ini, ke persamaan yang kita peroleh setelah menginverskannya. Min 2 dikurangi 5 min 7, berarti Y sama dengan akar min 7. Akar min 7 itu bukan bilangan real, tapi bilangan imajiner. Untuk satu ini aja sudah gagal. Tadinya bilangan real, setelah disubstitusikan ternyata hasilnya bilangan imajiner. Udah nggak dalam satu kelompok. Ini aja sudah membatalkan. Kita ambil lagi sembarang. Kita nggak bisa percaya dengan satu buah saja. Ambil 0. Kita substitusikan 0 dikurangi 5, berarti Y sama dengan akar min 5. Sama, dari bilangan real setelah disubstitusikan jadinya bilangan imajiner. Ambil lagi misalnya X-nya 9. Maka akan kita peroleh Y-nya adalah akar 4. Kalau dimasukkan 9 kan 9 dikurangi 5, 4. Akar 4. Akar 4 itu bisa 2, bisa min 2. Nah, dari 3 yang kita ambil sembarang ini aja, X elemen R ketika kita substitusikan, ternyata yang tadinya elemen bilangan real hasilnya bukan lagi bilangan real, tapi bilangan imajiner. Dua hal ini sudah membatalkan proses persamaan ini. Yang ini lagi, ketika Y-nya dimasukkan dapatnya akar 4, ternyata ketika X-nya disubstitusikan, dipetakan menghasilkan kedua tempat Y, kedua dan ke min 2. Berarti bentuk dari inverse fungsi akar X kurang 5 ini bukanlah sebuah fungsi inverse. Ya. Ingat tadi, tidak selamanya hasil dari menginverskan sebuah fungsi, hasilnya adalah fungsi inverse. Ada kalanya hasilnya hanya sebuah pembalikan begitu saja. Jadi tidak menghasilkan sebuah fungsi. Oke, sudah bisa membedakan apa itu inverse fungsi, apa itu fungsi inverse? Saya ulang lagi. Kalau inverse fungsi itu membalik proses yang tadinya domain ke kodomain, inverse fungsinya dibalik kodomain ke domain. Jadi proses kerjanya, proses kerja membaliknya itu disebut sebagai inverse fungsi. Nah, setelah kita balik, kita lihat hasilnya, hasil proses membalik tadi, sebuah fungsi apa bukan? Kalau seketika kita melakukan proses pembalikan tadi, hasilnya sebuah fungsi, maka disebut sebagai fungsi inverse. Tapi kalau ketika kita balik, hasilnya bukan sebuah fungsi, maka itu hanya sebuah inverse fungsi aja, proses membalik saja, nggak punya nama. Ketika fungsinya ditampilkan dalam bentuk persamaan, gampang mikirnya inverse fungsi adalah mengubah yang tadinya Y sama dengan diubah menjadi X sama dengan.
Maka proses aljabarlah yang akan kita lakukan. Kemudian kalau kita mau melihat hasil dari inverse fungsi kita itu tadi, fungsi inverse apa bukan? Selidiki. Ambil sembarang X anggota bilangan real, substitusikan. Kalau hasilnya berada dalam bilangan real juga, kemudian dia memetakan tepat ke satu buah. Jadi ketika disubstitusikan hasilnya itu 1, maka itu sebuah fungsi. Tapi ketika disubstitusikan ternyata tadinya diambil dari bilangan real, disubstitusikan hasilnya di luar bilangan real. Seperti contoh yang diberi tadi ke bilangan imajiner. Atau disubstitusikan ternyata memetakan kedua tempat, maka itu bukanlah sebagai fungsi inverse. Tapi ya hanya sekedar membaliknya saja, hanya sekedar sebuah proses menginverskan sebuah fungsi. Oke, saya rasa untuk fungsi inverse dan inverse fungsi saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk lebih memahaminya, memperlancar pemahaman, kerjakanlah latihan yang saya berikan. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.